Tema firman Tuhan pada pagi hari ini adalah, benarkah aku sudah merdeka? Itu sebuah pertanyaan yang tentunya pribadi lepas pribadi daripada kita yang dapat menjawabnya. Yang pertama, kita perlu tahu dulu, ngerti dulu apa artinya terjajah. Terjajah berarti kehilangan kebebasan untuk menentukan arah hidup karena di bawah kuasa daripada sesuatu atau seseorang. Jadi orang yang terjajah itu nggak bisa menentukan sikap, nggak bisa mengambil keputusan, karena pribadi tersebut ada di dalam keadaan terjajah, dikuasai oleh sesuatu atau oleh seseorang. Saudara, seperti yang sudah saya katakan tadi, fisiknya atau tubuhnya bisa saja dia bebas merdeka, tetapi pikirannya bisa saja terjajah, emosinya bisa saja terjajah, keinginannya bisa saja terjajah, saudara, dan lain sebagainya, termasuk masa lalu. Itu bisa membuat keadaan seseorang terjajah. Atau bisa juga perkataan orang lain itu dapat membuat seseorang juga mengalami terjajah. Termasuk popularitas. Beberapa penyanyi legendaris di dunia terkenal, popularitasnya sangat luar biasa. Jangan lagi ditanya tentang kekayaannya, saudara. Tapi tidak sedikit di antara mereka yang mati bunuh diri, ya, kemudian mati karena overdosis. Jadi sebenarnya apa yang kurang? Popularitas punya, uang jangan ditanya. Jadi bukan itu ukuran kemerdekaan, saudara. Tapi ukuran kemerdekaan adalah ketika seseorang dapat menentukan arah perjalanan hidupnya secara independen. Dunia itu menentukan standar ketidakbenaran, tapi firman Tuhan membuat standar kebenaran. Kalau ada sesuatu atau ada seseorang yang menguasai orang yang lain, dengan sangat jelas kita dapat memastikan bahwa itu adalah penjajahan. Tapi ada juga penjajahan yang tidak terlihat. Seseorang dijajah, tapi dia tidak merasa atau tidak sadar bahwa dirinya sedang dijajah. Kita akan bahas ini, saudara. Yang pertama, ya tadi sudah dibahas tentang arti daripada terjajah. Sekarang yang kedua, saudara. Kita lihat bagaimana bangsa Israel itu mendapat kemurahan Tuhan. Di sepanjang perjalanan bangsa ini boleh berada di dunia. Salah satu contoh yang paling gamblang, yang paling terlihat dengan jelas adalah bagaimana bangsa itu keluar dari Mesir.
keluar dari situasi yang sulit, keluar dari area perbudakan. Elohim Yahweh yang membawa mereka kepada situasi atau keadaan ini. Melalui kuasa Elohim, mereka terbawa atau dibawa keluar untuk mereka menerima janji Tuhan. Di mana Tuhan menjanjikan ada satu area, ada satu wilayah untuk didiami oleh mereka. Disebut sebagai tanah yang penuh dengan susu dan madu. Negeri yang berkelimpahan. Namun saudara, di dalam perjalanan yang ada, di dalam kepemimpinan Musa yang dipercayakan oleh Tuhan untuk membawa mereka keluar dari tanah perbudakan dari Mesir, sampai 40 tahun loh tertunda. Sampai harus satu generasi itu hilang dulu, saudara. Betul, secara fisik bangsa Israel pada waktu itu sudah keluar dari area kesulitan, dari tempat di mana mereka diperbudak di sana. Tetapi saudara, Mesir masih ada di hati mereka. Di dalam Keluaran 14 ayat 12 berkata, bukankah lebih baik bagi kita untuk kembali ke Mesir? Ketika kesulitan dihadapi, ketika tantangan ada di hadapan mereka, ketika tekanan itu menekan mereka, mereka kembali kepada pola lama. Fisiknya sudah dimerdekakan, tapi hatinya Mesir masih ada di dalamnya. Maka terjadi penundaan, saudara. Nggak pendek waktunya, 40 tahun. Dan ini yang seringkali juga terjadi di dalam kekristenan, saudara. Sudah dibaptis, rajin ibadah, bahkan melayani, menyampaikan firman, tapi ketika tekanan datang, dihidup kembali dengan pola lama. Ya. Maka seringkali saya bilang, saudara, teladan yang sempurna dan terbaik itu adalah Yesus Hamasiah. Amin. Amin. Sejak saya melayani sampai hari ini, saya selalu mengatakan teladan yang terbaik adalah Yesus. Saya mencuri kemuliaan Tuhan. Karena saya tahu juga saya sedang dalam proses Tuhan untuk disempurnakan. Dan saya selalu bertindak di dalam itu. Tubuhnya sudah keluar, sudah diperdekakan dari dosa, tapi masih ingat-ingat dengan perkara dosa, masih ingat-ingat dengan masa lalu. Seperti bangsa Israel, wah, di sana lebih nyaman, di Mesir lebih enak, lebih baik kita melayani mereka sebagai budak.
Gak sedikit yang punya pola seperti itu, saudara. Sudah dimerdekakan tapi masih ingat tentang dosa, masih ingat tentang masa lalu. Mungkin nanti saya mau bahas tentang ini lebih dalam, saudara. Ya, ini berhubungan dengan terus dibangun sampai kepada keserupaan dengan Hamasiah terjadi atas kita. Yang ketiga, bisa saja kita terjajah oleh apa yang kita cintai. Jadi nggak semuanya itu harus berupa keburukan atau sesuatu yang buruk untuk menjadi penjajah. Tetapi ketika sesuatu itu mengambil alih atau mengambil tempat yang seharusnya menjadi milik Yahweh, sesuatu itu sudah menjajah kita. Di dalam Matius 6 ayat 24, Yesus berkata, tidak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Jadi kita hanya punya satu tuan. Tuan kita adalah Yesua dan bukan yang lain. Karena kalau yang lain ini membuat kita terjajah, saudara. Apa itu? Yang pertama, uang itu bisa jadi tuan kita. Ada manusia, ada orang yang tidak pernah bisa berkata cukup. Dan memang ini kecenderungan secara natural, saudara, bahwa manusia tidak bisa berkata cukup atas segala sesuatu yang sudah dianugerahkan Tuhan. Itu kecenderungan alamiah. Dan bahkan bisa kepada hal-hal yang lebih lagi, saudara. Salah satunya uang. Yesua itu lebih menghargai nilai daripada jumlahnya. Jumlah bisa saja besar, tapi nilainya rendah di hadapan Tuhan. Pada suatu ketika ada seorang janda yang memberi persembahan, saudara. Dan ada orang-orang Farisi di sana yang memberi persembahan. Yesus panggil para murid, lihat itu mereka. Orang Farisi ini membawa uang yang banyak, terus memberikan sesuatu yang besar ke dalam bait suci. Sementara janda itu hanya beberapa peser atau beberapa uang receh. Kalau dilihat jumlahnya, bahwa orang Farisi itu memberi lebih banyak daripada perempuan ini. Tapi Yesus berkata, orang-orang Farisi itu memberi di dalam kelimpahan mereka, tetapi janda ini memberi di dalam kekurangannya. Dia memberi seluruh hartanya, karena itu yang ada padanya. Bisa juga pekerjaan nih. Makanya kadang-kadang ya, orang minta supaya dapat pekerjaan, supaya ada job, supaya ada relasi-relasi. Tapi ternyata, saudara, itu bisa menjadi tuan atas kita, sehingga akhirnya kita mengabaikan persekutuan-persekutuan. Bahkan kita mengabaikan ibadah-ibadah, saudara. Oleh karena banyaknya relasi, oleh karena sibuknya pekerjaan, dan berbagai alasan lain yang bisa dibuat. Yang selanjutnya yaitu keluarga juga bisa jadi tuan. Salah satu contoh gini, saudara. Ini yang paling sering terjadi.
Tapi saya berharap di sini nggak ada. Ketika ada anggota keluarga yang datang, terus kita sebagai tuan rumah nyambut, tapi beberapa waktu kemudian kita diingatkan ini waktunya ibadah. Apa yang kita lakukan, saudara? Kecenderungan banyak orang, dia akan tetap di tempat, menjaga perasaan daripada saudaranya atau keluarga, tapi tidak menjaga perasaannya Tuhan. Benar, saudara. Bisa sih juga itu teman atau siapapun. Dan hal ini membuat kita kesulitan untuk menjadi terang dan garam Tuhan di dunia. Karena mereka menganggap kita sama dengan mereka. Apa bedanya? Jam ibadah, saya gak ibadah, kamu juga gak ibadah. Gitu kan? Maka seharusnya kalau kita mau jadi terang dan garam Tuhan, kita ajak di pas kebenaran jam doa, jam ibadah. Jadi kami harus beribadah, kami harus berdoa. Maka kalau sekiranya Anda mau ikut, silakan, boleh ikut di bawah. Jadi bukan kita yang ikutin pola dunia, tetapi mereka kita bawa kepada pola Tuhan. Amin. Amin. Kemudian apa? Pelayanan juga bisa menjadi tuan. Makanya ada pepatah atau peribahasa ora et labora. Jadi bekerja dan berdoa itu harus balance. Ya. Harus balance, harus imbang antara jasmani dan rohani. Nggak bisa bobot rohani lebih daripada jasmani dan bobot jasmani lebih daripada rohani. Demikian, saudara. Dan bisa juga gereja itu menjadi tuan apabila kita lebih takut kehilangan jabatan di dalam organisasi. Saya sampai hari ini lebih takut kehilangan hadirat Yahweh. Ya. Sejak tahun 1988, pada saat saya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sampai tahun ini berapa tahun? Coba gitu. 20 pasti lebih. 38 tahun. Sampai hari ini dipelihara Bapak Yahweh. Benar semua. Tahun 88, 38 tahun yang lalu. Mungkin ada beberapa di antara Anda yang bahkan belum lahir. Atau mungkin masih ada yang kecil. Pada saat itu saya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan terus kami dipelihara sampai hari ini. Ini sebagai bentuk kasih sayang Tuhan, penyertaan Tuhan yang sempurna dalam kita. Ini nggak perlu takut sih. Kalau istilah pejabat sekarang itu bilang begini, jabatan itu amanah. Gitu. Nggak perlu digiring, nggak perlu direkayasa untuk kita dapatkan itu. Nggak perlu. Kemudian yang keempat, dosa adalah penjajah
Yesus berkata di dalam Yohanes 8 ayat 34, setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dosa itu menjanjikan kebebasan. Tetapi dia akan menghasilkan perbudakan. Ini fasenya, saudara. Awalnya seseorang berkata, saya hanya mau mencoba. Ya. Kemudian dia buat alasan, saya bisa berhenti kapan saja saya mau. Lalu kemudian saya tidak bisa berhenti lagi. Jadi dari mencoba dan terus berkata, saya bisa hentikan kapan saya mau. Dan yang ketiga, seseorang kalau mulai bermain dengan dosa, dia akan berkata di ujungnya, saya sudah tidak bisa berhenti lagi. Jadi berbahagialah buat setiap kita yang sudah dimerdekakan oleh Hamasiah, oleh Kristus. Amin. Amin. Itulah penjajahan dosa membuat seseorang kehilangan kemampuan untuk mengatakan tidak terhadap sesuatu yang sebenarnya dia ingin tinggalkan. Jadi sebenarnya secara natural pula manusia itu ingin keluar daripada dosa. Tapi karena sudah dijajah oleh dosa itu, maka dia nggak bisa lagi keluar. Walaupun sebenarnya dia ingin keluar. Pesan baiknya atau kabar baiknya adalah bahwa Yesus itu datang untuk membebaskan kita dari kuasa dosa. Amin. Amin. Bukan karena hasil upaya usahamu, karena itu tidak akan membuahkan hasil, tetapi oleh karena anugerahnya yang sempurna. Amin. Amin. Yang keempat, yang kelima ya, pikiran yang terjajah. Saudara, nggak sedikit orang yang hidupnya itu dihancurkan bukan karena keadaan, bukan karena tantangan, tapi karena pikirannya sendiri. Memang ini nggak mudah dan cukup sulit untuk diatasi. Maka kenapa firman Tuhan berkata, bangun pikiran Kristus di dalammu, supaya kita hanya berpikir yang baik-baik saja tentang sesuatu dan seseorang. Ini nggak mudah, saudara. Kadang-kadang kita bisa salah sangka, salah kira, salah duga, dan itu manusiawi sekali. Maka hendaklah kita belajar berpikir tentang sesuatu yang baik atas keadaankah itu, dan bahkan atas seseorang. Karena kita nggak ada yang paham tentang jalan pikiran sesama kita manusia, apalagi Tuhan. Maka jangan berprasangka buruk dengan Tuhan, karena firman Tuhan berkata, Dia tidak pernah mendatangkan yang buruk kepada kita. Rancangannya adalah rancangan kebaikan, rancangan yang membawa kita kepada masa depan yang cerah, penuh dengan harapan. Bukan rancangan kecelakaan, bukan rancangan yang buruk. Sesuatu yang buruk bisa saja terjadi, sesuatu yang tidak baik bisa saja kita lalui, saudara. Tetapi sekali lagi itu bukan rancangan Tuhan. Tetapi Tuhan dapat membuat sesuatu yang buruk, sesuatu yang tidak baik itu menjadi sebuah sarana untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang-orang yang mengasihi, yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Amin. Amin.
Yang menghambat kita di sini. Banyak orang berpikir gini, saya tidak berharga. Saya nggak mungkin lah bisa berubah. Atau saya selalu gagal. Masa lalu saya itu terlalu buruk sekali. Jadi saya nggak mungkin dipakai oleh Yahweh. Ini kalimat-kalimat ini sebenarnya muncul dari pikiran yang terjajah, saudara. Dan ini akan menjadi penjara dalam pikiran kita. Maka kita nggak mampu, kita nggak mungkin bertobat, kita nggak bisa dipakai oleh Bapa Yahweh. Rasul Paulus berkata di dalam Roma 12 ayat 2, berubahlah oleh pembaharuan budimu. Bebaskan pikiranmu, maka hidupmu akan dipulihkan. Jadi peperangan yang sebenarnya itu, saudara, atau peperangan yang besar itu seringkali terjadi bukan di dalam dunia ini saja atau di luar diri kita saja, tetapi peperangan terbesar seringkali terjadi dalam pikiran kita. Keraguan mulainya dari situ. Keinginan membuat atau berbuat dosa dimulainya juga dari situ. Maka Paulus berkata, berubahlah oleh pembaharuan budimu. Tuhan kasih kita akal untuk berpikir. Saya percaya setiap orang ketika dia akan melakukan sesuatu yang tidak benar, sesuatu yang bertentangan dengan firman, pikirannya itu sudah memberi input. Jangan dibuat. Pasti, tidak mungkin enggak. Tapi kadang-kadang kita bantah itu. Jadi setiap kita berharga di mata Yahweh. Amin. 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 Cukup panjang, tapi ini sesi yang pertama. Mungkin minggu depan akan dilanjutkan sesi yang kedua. Ya, karena kalau dibuat lagi ini bisa sampai jam 12. Ya, tapi ini yang terakhir. Penjajahan masa lalu itu yang ke-6. Masa lalu itu bukan Tuhan, masa depan ada di dalam tangan Yahweh. Ya, kemarin ada seseorang yang dengan bangga bercerita tentang seseorang atau orang yang lain. Oh, dia sangat tajam, dia tahu tentang sesuatu atas diri atau hidup kita. Tapi perilakunya nggak benar, perilakunya nggak benar. Orang yang bisa melihat sesuatu, saya hanya bagi tahu, setan itu tahu masa lalu kita. Amin. 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 Tapi setan tidak tahu masa depan kita. Amin. Yahweh yang tahu masa depan kita dan masa lalu kita. Amin. Amin. Jadi sekali lagi jangan buat ikon selain Yesus. Jangan coba, saudara. Yeshua HaMashiach atau Yesus Kristus itu adalah ikon yang paling sempurna. Amin. Yang boleh jadi contoh kita. Ada orang yang tubuhnya berada di tahun 2026 ini, tetapi pikirannya masih hidup di masa lalu. Ada kekecewaan di sana, ada sakit hati di sana. Ada kesalahan di masa lalu yang pernah diperbuat, ada kegagalan di masa lalu yang pernah dialami, ada luka yang dia terima di masa lalu, atau ada penolakan-penolakan yang terjadi di masa lalu, termasuk pengkhianatan di masa lalu yang telah dia buat. Sehingga membuat dia kesulitan untuk bisa survive, saudara. Jadi masa lalu itu juga bisa menjajah kita.
Masa lalu memang bagian dari perjalanan hidup kita. Tetapi masa lalu itu nggak boleh jadi tuan atas masa depan kita. Amin. 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 Jadi sekali lagi masa lalu itu bagian daripada perjalanan hidup kita. Tetapi masa lalu itu tidak boleh menjadi tuan atas masa depan kita. Amin. Amin. Maka kita akan jadi orang-orang yang sukses berhasil dalam setiap aspek hidup kita. Jadi jangan biarkan sesuatu yang sudah terjadi mengendalikan sesuatu yang belum terjadi. Fokus pada tujuan Tuhan. Jalani rencananya. Jadi pemenang, bahkan firman Tuhan berkata lebih daripada pemenang, untuk mencapai masa depan yang penuh dengan harapan. Bapa Yahweh di dalam Tuhan Yesus HaMasyiah memberkati.